Saya kelas 4, Pak. Saya bersekolah di SD Santanara Palangkaraya. Hari ini saya mendapatkan tugas dari sekolah, yaitu berwawancara dengan seorang narasumber. Siang ini saya berwawancara dengan seorang narasumber yang lain, yaitu papaku sendiri. Halo Pak, boleh diperkenalkan namanya? Halo juga, saya orang tua dari Nadine Chania Putri Sinaga sebagai narasumber. Bagaimana hari ini Pak? Apakah masih semangat? Tetap semangat. Oh, bisa kita mulai sekarang Pak? Wawancara, silahkan kalau memang silahkan. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oh iya Pak, kita di suku Batak melekat dengan marga. Apa sih artinya marga itu sesungguhnya Pak? Marga bagi suku Batak adalah termasuk identitas, menandakan silsilah keturunan bagi orang Batak. Jadi marga itu sangat penting bagi orang Batak supaya dia tahu dia berasal dari keturunan yang mana. Dan kelak juga ke depan bila bertemu dengan satu marga bisa saling menjelaskan silsilah ataupun marga dia sendiri. Oh, begitu ya Pak. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Kita ini kan Pak sekarang tinggal di Kalimantan Tengah. Dan pastinya kita ini hidup merantau. Sejak kapan Bapak mulai merantau? Dan ke provinsi mana saja? Oke, sedikit saya jelaskan. Pertama saya merantau itu kurang lebih di antara tahun 2002. Pertama merantau ke Provinsi Kepulauan Riau yaitu Batam. Habis dari Provinsi Kepulauan Riau merantau lagi ke Pekanbaru Provinsi Riau. Habis dari sana merantau lagi ke Provinsi Jambi. Habis dari Provinsi Jambi merantau atau kembali lagi merantau ke Kepulauan Riau yaitu Batam. Tepat di tahun 2010 di bulan Juni saya atau Bapak merantau ke Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangkaraya hingga sampai dengan saat ini. Kira-kira seperti itulah proses perjalanan hidup Bapak sampai dengan saat ini. Wah, begitu ya Pak. Berarti pengalaman Bapak luas juga ya. Saya berharap kelak nanti Nadine dapat berkeliling Indonesia. Amin. Oke Pak, kita langsung next ke pertanyaan yang ketiga ya. Apa yang Bapak rasakan tentang perbedaan bahasa di perantauan? Perbedaan bahasa, itulah uniknya Indonesia. Beragam bahasa, beragam suku, termasuk kita salah satu suku dari Indonesia yaitu suku Batak. Yang saya alami selama ini tidak begitu sulit dan juga tidak faktor penghambat. Karena di mana jika ada perbedaan bahasa di sini kita dituntut supaya banyak belajar, mengikuti adat istiadat di mana kita berada, bahasanya harus kita ikuti. Seperti pepatah bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang jelasnya kita harus mau belajar adat istiadat dan budaya dan bahasa daerah tersebut. Oh begitu ya Pak. Saya juga senang belajar bahasa daerah, yaitu bahasa Dayak. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana sebutan nama bagi orang Batak yang baru lahir? Sebutan nama bagi orang Batak yang baru lahir itu ada dua. Yang pertama, jika yang baru lahir dia laki-laki maka disebut nama Ucok. Yang kedua, jika yang baru lahir adalah wanita maka disebutlah dia itu Butet. Oh begitu ya Pak. Berarti ketika Nadine baru lahir dulu, Nadine disebut Butet. Iya, Nadine disebut Butet, sama Cinta juga begitu baru lahir disebut Butet. Oh begitu ya Pak.
kita lanjut ke pertanyaan kelima ya Pak. Dan yang satu lagi Pak, mengapa orang Batak itu tidak bisa menikah dengan satu marga walaupun tinggal berjauhan? Ya, itulah pentingnya tadi marga. Marga itu tadi dari awal sudah saya sampaikan adalah menandakan silsilah keturunan. Jadi sampai sekarang ataupun dari dulu nenek moyang orang Batak itu melarang perkawinan satu marga. Bahkan sampai sekarang juga itu, makanya ada marga itu supaya ke depan, mulai hari ini sampai ke depan selalu melekat marga supaya tidak terjadi perkawinan saudara, karena perkawinan saudara itu termasuk juga perkawinan satu keluarga karena pernikahannya satu marga. Oh, begitu ya Pak. Berarti besar nanti Nadine kita akan memahami apa yang harus Nadine lakukan. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana halnya dengan ulos? Untuk Pak Ulos, apakah ada maknanya? Ulos adalah termasuk ciri khas orang Batak, termasuk juga bagian atau pakaian adat orang Batak. Jadi ulos itu banyak jenis dan banyak macamnya. Setiap macam ulos maknanya juga berbeda-beda. Jadi ulos ini sering dipakai oleh orang Batak di acara pernikahan, di acara pesta-pesta besar, pesta adat, ataupun acara-acara ada orang meninggal supaya adat berjalan dengan baik, ya tetap juga ada simbolnya ulos. Jadi memang ulos itu banyak jenisnya dan jenisnya juga maknanya berbeda-beda setiap jenis ulos. Oh, begitu ya Pak. Unik juga ya ulos itu Pak. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan informasinya. Mohon maaf jika Nadine ada salah-salah kata ya Pak. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ke depan Nadine bisa ingat apa yang sudah Bapak sampaikan dan semoga tercapai apa yang Nadine cita-citakan. Amin. Sekian video wawancara saya hari ini. Terima kasih.